dalil dari kitab yang ada di depan kita ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, karena berkat beliaulah kita bisa terbebas dari zaman jahiliyah, zaman gelap gulita, ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam seperti sekarang ini. Baiklah, di malam ini kita masuk ke bab 86 tentang memenuhi perjanjian dan menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula." Yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Di ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Yang artinya, dan tepatlah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Quran surat An-Nahl ayat 91. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an tuqulu ma la taf'alun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Quran surat Al-Asaf ayat 2 dan 3. Selanjutnya di hadis nomor 694 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasu, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khon." Yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta; apabila berjanji, dia mengingkari; dan apabila dipercaya, dia khianat. Dalam satu riwayat Muslim ada tambahan, "Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun." Yang artinya, meskipun dia berpuasa, sholat, dan mengaku bahwa dia seorang muslim. Di hadis berikutnya, hadis nomor 695 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khaliso, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina qol, wa idza haddatsa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Yang artinya, ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, maka berarti dia adalah seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang pada dirinya terdapat 1 perkara darinya, maka pada dirinya terdapat 1 perkara dari kemunafikan, hingga dia meninggalkannya, yaitu apabila dipercaya dia berkhianat, apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia melanggarnya, dan apabila bertengkar dia curang. Muttafaq alaih. Di hadis yang terakhir dari hadis 696 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala linabiyyin sallallahu alaihi wasallam, "Lau qad jaa amalul bahraini aqaituka hakaza wa hakaza wa hakaza, walam yaji malul bahraini hatta ubi donni don Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma jaa amalul bahraini amara Abu Bakri radhiyallahu anhu fanada
man kana lahu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idatun au ainun nun fal yatina wa ataituhu wa qultu lahu innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kaza wa kaza wa hasali hasyatam tan fa'adad tuha fa idza hiya khamsumi ati wa qala li khudh min mislaiha, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, seandainya harta dari Bahrain telah datang, maka aku akan memberimu sekian, sekian dan sekian. Ternyata harta Bahrain tidak kunjung tiba hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka tatkala harta Bahrain telah tiba di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengumumkan, barang siapa mendapatkan janji atau piutang di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya mendatangi kami. Maka saya mendatangi beliau dan berkata kepada beliau, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku begini. Maka Abu Bakar langsung mengambilkan untukku dengan sekali cidukan. Saya segera menghitungnya, ternyata berjumlah 500. Kemudian dia berkata, ambil lagi 2 kali lipatnya lagi, muttafaq alaih. Jadi sedikit yang saya simpulkan dari bab memenuhi perjanjian dan menepati janji adalah kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk menepati janji, mau kepada siapapun, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah. Seperti ayat yang pertama tadi di ayat Al-Isra ayat 34, dan penulian janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Janji yang kita buat kepada teman, kepada keluarga, ketika kita tidak menepatinya, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Apalagi ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus wajib ditepati. Contohnya, kita bernazar, jika aku mendapatkan ini, aku akan melakukan ini. Ternyata ketika kita mendapatkannya, kita tidak melakukan. Itulah nazar yang tidak kita penuhi, maka kita harus memenuhinya. Di ayat yang berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janji. Ini sama seperti yang ayat pertama, kita diwajibkan untuk memenuhi janji. Di hadis, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Nah, kalau hadis ini biasanya populer ketika musim-musim pilkada dan pilpres. Nah, ini sering kita jumpai hadis-hadis ini yang disebarluaskan sama orang-orang, ya baik di kubu sini atau kubu sebelah sini, itu pasti melakukan itu. Karena sosok pemimpin itu yang pertama, mereka pasti selalu berjanji. Dengan kampanye-kampanyenya mereka akan berjanji seperti ini. Nah, ketika sudah duduk belum tentu dia bisa menepati janji. Yang gak usah jauh-jauh ke pilkada, ke pileg, calon legislatif lagi itu lebih ngeri kampanye mereka ketika ingin mendulang suara. Belum, nggak tahu kita apakah dia berdusta ataukah dia akan menepati janjinya. Makanya kita dianjurkan memilih pemimpin yang sudah kita bahas di hadis sebelumnya, memilih pemimpin yang memang lebih sedikit mudorotnya, lebih sedikit buruknya. Hadis yang kedua juga hampir sama. Ada 4 perkara yang barang siapa 4 perkara ini ada padanya, maka berarti dia adalah seorang munafik tulen. Jadi kalau 4-4-nya ada pada diri kita, berarti kita sudah bisa dikatakan sebagai munafik yang tulen, memang munafik betul-betulan. Yang pertama itu, barang siapa yang ada pada dirinya 1 perkara darinya, maka dirinya tersebut 1 dari perkara kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Nah, jika ada salah satu di antara 4 ini ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang bisa dikatakan munafikun. Hampir sama, apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia melanggarnya, dan apabila bertengkar dia curang. Jadi kita fokus kepada janji.
Coba kita ingat-ingat, adakah nggak kita janji sama orang ketika ini aku akan memberimu ini,